manusia-manusia San Mori Anjay, San Mori raya anjing mau. Kita di episode ke-10 ini bakal ngobrol tentang ini sebenarnya keresahan temen-temen. Teman-teman siapa? Gua enggak nih, gua nih. Ada lah temen gua lah. Nah, Boleh. temen gua tuh pernah deketin cewek jadi ceritanya. Ceweknya tuh udah masuk banget nih. Secara obrolan. Udah klop lah pokoknya ya. Udah mantap lah. Tes fisik, rohani maupun jasmani oke. Berarti full spek berarti udah aman. Full spek udah aman. Okay. Tapi ada satu yang lupa. Apa tuh? Dia ketikung sama orang yang pakai Vespa Matic. Vespa Matic. Tapi dia motornya? Dia motornya X-Ride. Oh, X-Ride. Iya. Itu Anda ya? Bukan. Emang X-Ride cuma saya doang yang pakai? Banyak ya, Banyak, bukan cuma saya doang. Yamaha nggak ngeluarin satu. Apa namanya? Yamaha nggak ngeluarin satu motor kan? Nggak cuma satu motor kan? Nggak ada X-Ride khusus Komang nggak ada kan? Nggak ada. Nah. Tapi motor Komang X-Ride sih. X-Ride. Iya. Tapi bagus motor gua mah. Bagus, warna hitam merah-merah di jalan kalau. Pokoknya gua tuh respect. Gua bilang motor gua bagus kenapa coba? Kenapa? Gue kalau tiap ada rombongan lewat gitu, gue diklaksonin, Ril. Kenapa diklaksonin? Dikira orang anak motor gue. Karena setelahnya touring ya? Yoi, padahal si paham tuh gue tuh. Paham tuh. Padahal lewat gitu sih. Waduh, gue anak motor banget nih kata gue. Nah, itu kejadian real to real. Real to real. Nah, Itu kejadian nyata, kisah kejadian nyata. Boleh Buat disebut temen gue- namanya siapa? Jangan. Oh, jangan ya udah. Dia tuh ketikung sama Vespa Matic. Menurut lu nih, ini kita ngomong Matic dulu aja nih. Ini lagi-lagi dari latar belakang tadi cerita tadi. Iya. Seprestis apa sih Vespa Matic sekarang? Aku pribadi. Iyalah, orang nanya ke lu. Anjing. Ya kalau aku untuk Vespa Matic, oke lah. Menurutku tuh emang Vespa tuh memang bagus. Nggak pernah ada yang gagal mungkin ya kalau dari Vespa, tapi mungkin sekarang memang ya bisa dibilang orang-orang cewek atau segala macam memang ngeliriknya ke satu motor itu. Oh. Dengan harga motornya yang Lumayan. teman-teman juga tahu ya, barunya 35. 35 paling murah ya? Ya paling murah tuh 35, rata-rata sprint segala macam kan 50-an tuh ada tuh sampai segitu. Tergantung speknya yang diambilnya apa sih. Tapi kalau menurut aku itu balik lagi ke ceweknya sih, Bang. Tapi kalau ceweknya harusnya kan gini logikanya. Si teman gue tuh sampai ngomong gini, apa gue tuh jauhin sama sama gebetan nih gara-gara ekonomi gue rendah. Oh, jadi ngelihatnya dari situ ya. Ngelihatnya dari harta tahta itu ya. Mungkin yang dia lupa Vespa bisa dicicil. Betul. Ya kan? 2,5 juta per bulan. Vespa tuh bisa dicicil 2,5 juta sebulan. Mungkin gajinya dia 3,2 juta kan? Iya. Sebulan itu dari gaji 3 juta, dia buat 2,5, Iya. sebulan buat Vespa, 700-nya buat makan. Ya itu ya buat diri sendiri mati itu kayak gitu ya. Nah itu, buat mati Demi karena cinta. gengsi. Demi cinta dan gengsi. Nah, lanjut lagi nih. Ini orang sekarang lagi nabung untuk beli Vespa. Nggak mau balas dendam Mau balas dendam. ke ceweknya itu? Apa mau cari cewek yang lain? Mau ngasih tahu bahwa gue punya Vespa sekarang. Itu nge-kredit atau cash? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau harus nabung berarti belum pada taraf ekonomi beli Vespa harusnya. Karena harus nabung. Iya sih, harus nabung. Tapi misalnya nih perempuan nilai laki-laki dari motornya. Menurut lu gimana? Aneh aja sih. Kenapa tuh? Aneh aja. Maksudnya gini, sekarang kita kita ngebahas ke motornya. Misalkan kita beli motor cuman harga 2 juta. Ngebangun total atau ngerestorasi biar motor itu cakep lagi, biar bisa ibaratkan orang bisa ngelirik motor itu. Kita ngabisin modal bisa sampai 10 juta ya 10 juta lah ibaratkan. 12 Gak jauh beda kan sama motor Beat yang baru keluar atau Scoopy yang baru keluar. Iya. Makanya kalau menurut aku sih biasanya aku pernah ngedeketin cewek dengan motor-motor kayak gitu pernah Asik. tuh. Aku pernah ngedeketin dengan Siapa? motor-motor. Ya ada lah pokoknya ngedeketin ya pokoknya pernah ada lah ngedeketin pakai Lubang? lubang gimana? Ya maksudnya mendekati lubang kan. Enggak. Jadi Lubang apa emang? nah pokoknya intinya aku ngedeketin pakai motor klasik. Tapi itu motornya motor apa ya? Grand atau C70 ya? Aku lupa lagi pokoknya motor-motor yang ibaratkan masih murah sih. Dan cewek itu part awalnya aku racunin dulu soal tentang motor dulu. Kenapa aku suka motor itu? Oh jadi pertama kali ketemu langsung kamu tuh shock breaker gak gitu? Enggak gitu konsepnya. Enggak ya? Itunya. Kamu Enggak ya? kepalanya mau dibubut apa Oh enggak enggak gitu. ya? Enggak. Gimana? Kan nggak tahu saya emang. Kamu lubangnya mau diporting apa enggak? Enggak. Bercanda aja. Nah, aku deketin. Mic-nya deketin dong, yang ini. Oh, Bukan yang ini, mic ini tuh Oh, yang properti. ini. Oke, tai.
Nah, ngedeketin cewek pakai motor-motor tua ya apa adanya gitu loh. Jadi orang apa adanya, tapi ya ceweknya kepincut sih sama motor itu maksudnya tuh. Karena aku racunin dulu. Oh. Berapa? Ke bengkel. Ya enggak ke bengkel gitu. Ke bengkel cuma ganti ban doang, enggak sampai turun tangan buat ngebongkar sih. Karena kalau ke bengkel takutnya kelamaan. Tapi aku racunin bahwa motor tua tuh kayak gini loh, motor gini apa sih? Aku racunin ke daerah motor dulu tuh, biar dia paham tuh. Dengar-dengar cewek sekarang jadi anak racing ya? Lebih ke anak drag race. Oh, anak drag. Sekarang jadi joki. Iya, yang pakai kaos terus diikat, kaosnya kelihatan perut ya? Iya, diikat pakai helm full face. Full face-nya tuh full face yang kepalanya gede, badannya kecil itu loh. Yang helmnya ada angka jadian itu? Enggak, harta tahta apa gitu Iya, kan. harta tahta Renata. Iya, nah, lanjut lagi nih. Misal, menurut gue ya, sudut pandang gue nih. Bahwa motor tuh sekarang bukan cuma jadi seni atau kendaraan. Apa tuh? Itu nilai patok cinta, gila nggak sih lu? Ya bisa sih, bisa Masa hati bisa bergeser karena harga cicilan per bulan? Iya sih. Sekarang orang yang pakai X-Ride, terus datang yang cc-nya naik 30 tuh bisa geser anjir. Bisa geser. Naik Vixen misalnya tiba-tiba brrrr gitu kan. Dan itu ada beneran. Ada beneran. Aku juga pernah kayak tadi Komang bilang, aku juga punya teman yang kayak gitu. Bapaknya sales motor dah itu. Kayaknya Iya. gitu. Habis pacaran ditawarin ya. Ditawar langsung motor. Nah, kita lanjut lagi nih. Tema awal adalah orang Vespa, orang mesra. Iya. Tapi kalau Vespa-nya Vespa tua aku suka loh. Tapi kalau Vespa tua jujur, kalau aku pengen punya, tapi bukan apa ya, takut akunya ribet gitu, karena nggak paham motor aku. Nggak paham motor. Sebenarnya kalau untuk basic motor mungkin pada umumnya, kalau disebut apalagi Vespa tua kan motornya 2 tak, mungkin lebih simpel. Kalau menurut aku pribadi ya, karena mungkin aku main 2 tak kayaknya ya. Maksudnya lebih simpel karena nggak ada perintilan dalaman mesin yang ribet lah. Ibaratkan kalau motor 2 tak ya, mati tinggal ngecek karbunya, setel kabu sama ngebersihin busi paling. Nah, tinggal menurut lu itu nggak tinggal menurut gua soalnya. Iya sih. Gua nyari karbu di mana nggak tahu. Apalagi karbu Vespa kotak kan bulat. Gua taunya kalau mogok telepon, lur step mogok. Padahal cuman businya doang basi. Padahal cuma businya. Gua pernah bukan bantuin, ngelihat orang Vespa mogok. Terus sampingnya tuh dibuka gitu, Ril. Iya, tepongnya. Anjing lucu bego, itu isinya apa sih sebenarnya? Mesin lah. Kalau mesin Vespa di belakang. Bukan surga, bukan dibuka gitu. Bukan. Kalau surga aku juga kayak beli Vespa, masuk surga. Oli samping katanya. Oli samping itu ya motor-motor 2 tak ya paling oli samping. Bedanya oli samping sama oli biasa apa sih? Ya kalau oli samping kepalanya agak samping. Ya. Ya beda sih, beda. Nyoba ngelucu. Beda. Tugas saya bego itu. Jangan diambil tugas saya. Maaf Kombeng. Ya pokoknya intinya kalau motor kenapa oli samping sama oli samping itu beda sama mesin yang lain. Intinya mesin 2 tak itu oli mesinnya tetap ada. Tapi dia untuk ngelancarin piston itu emang pakai oli samping itu. Jadi memang oli mesinnya tuh nggak sampai ke mesin. Cuman di daerah koplingnya doang. Jadi mesinnya pakai oli samping itu. Anjay. Lu anak teknik ya? Teknik banget anaknya tuh. Ariel tuh yang lucu dari tadi teman-teman. Jadi di depan ini ada mic yang kayak podcast keren gitu. Di depan sini ya? Iya. Wajar, maaf aku baru ikutan podcast. Kalau tips and trick untuk orang-orang kayak gue nih, Ril. Orang yang nggak ngerti motor, tapi pengen Vespa. Rekomendasi lu Vespa kayak gimana sih yang buat gue? Terserah mau klasik, jangan matic deh, klasik deh. Klasik. Sebenarnya basic-basicnya yang partnya yang gampang dulu kalau Vespa. Itu Vespa apa tuh? Yang part-partnya gampang tuh PX. Vespa PX tuh. Ya, tahu itu. Vespa PX yang lampunya masih oval atau bulat. Tahu. Nah, itu Vespa PX tuh part-partnya masih banyak. Harganya masih terjangkau dan part-part bodinya udah lumayan terjangkau lah daripada Anda sekarang beli Excel, PTS, Darling dan lain-lainnya yang harganya sekarang lagi digoreng yang 20 juta rata-rata. Anjir. Sekarang PTS kamu tahu harganya, padahal cuman surat-suratnya bodong ya. Nggak ada surat-surat, cuman mesin sama bodinya doang. Itu rata-rata sekarang aku lihat di yang jual-jual tuh harga 30 sampai 35 juta. Anjir. PTS. Biasanya kalau nggak pakai surat gitu dibuat apaan? Jadi pakai jalan-jalan aja biasa normal. Tapi anti polisi. Cheat GTA tuh ya. Cheat GTA itu. Apa cheat GTA kiri kanan bulat kanan kiri kotak segitiga atas. Ya. Itu anti polisi. Nah, itu. Pokoknya aku punya kejadian lucu pakai Vespa. Gimana? Aku jadi ketika bulan puasa 2016 kalau nggak salah, enggak 2016, 2015-an itu udah zaman-zaman SMP mau ke SMA. Jadi aku pernah niatnya ini. Apa nama itu? Jalan-jalan. Bulan puasa tuh nunggu azan kan. Iya. Ngabuburit pakai helm. Vespa itu yang omku. Baru beres dicat, baru beres direfresh segala macam, pokoknya udah rapi lah.
paginya tak aku ambil sama saudaraku, aku ambil, terus sorenya yang jalan-jalan itu. Itu kecelakaan yang menurut aku sampai sekarang itu kecelakaan yang paling parah. Gimana? Ya di Sukabumi di sana. Ya nggak, maksudnya gimana kecelakaan? Ya paling parah yang aku alami itu sampai aku terpontang-panting sampai kejepit segala macam sama Vespa itu. Karena kalau Vespa, anak dulu nggak tahu paham Vespa segala macam. Jadi kalau Vespa direm ngedadak atau rem belakang sekali jadi, itu ngebanting. Ngebanting mesinnya kan di kanan tuh. Nah, ngebanting ke kanan. Dan itu yang ya banyak luka-lukanya sih itu. Berarti ilmu baru tuh. Vespa kalau nggak ngaget ngebanting ke kanan. Ngebanting ke kanan rata-ratanya ya, tapi ya nggak tahu nih tergantung kecelakaannya. Karena pada saat itu aku pas lagi belokan juga. Jadi aku ngerem ngedadak karena ada motor di yang lawanan arah. Tabrakan sama motor ya? Motornya ngebanting ke kanan sampai aku mencari sendalku nggak tahu kemana tuh lari. Oh, yang dicari sendal. Bukan rumah sakit. Bukan rumah sakit. Respect. Mana di situ dimarah-marahin. Gimana? Sama warga yang di situ. Kenapa katanya? Karena aku kebut-kebutan. Oh, ya mampus. Itu nggak ada respect untuk orang-orang kayak gitu, teman-teman, biar mampus ya. Jangan ditiru lah, ibaratkan nggak pakai helm ke segala macam, itu pakai celana pendek, pakai jaket doang udah. Tapi nggak pakai helm. Nggak pakai helm sama sekali. Daerah rumah. Dan itu motor baru beres jadi banget bang. Itu ya omku sampai marah-marah ke aku sih, maksudnya ngegantiin motor itu sampai ringsek, bener-bener ringsek. Stang itu ada di dada. Anjay. Kalau lu dudukin posisinya gitu, karena motornya tuh kayak kira sepeda tahu dibalikin. Tahu. Nah itu aku pas lagi aku jatuh tuh ngelihat Vespa tuh posisinya lagi gitu tuh. Wih, ngeri. Karena mundur ke belakang gitu. Gokil. Ngeri. Ngeri ya, jangan dicontoh lah ibaratnya. Ya nggak ada yang mau anjir. Nah, berarti Vespa tuh punya trik-trik atau tips-tips sendiri untuk pemakainya berarti. Iya. Kau pernah lihat gak sih anak Vespa ini, pengetahuanku tahu diralat aja kalau benar atau salah. Kan di Vespa tuh biasanya kalau bener ngapain diralat? Iya, maksudnya kalau salah diralat. Oh iya, lanjut, sorry. Ada tulisan P atau L di bodi motornya tuh di depannya. Nah itu tuh P itu kalau nggak salah profesional atau kayak gimana. Jadi itu ada tahapan-tahapan yang anak Vespa tuh mencari itu buat menguasai Vespanya itu loh. Kalau L itu kalau nggak salah ya, itu tuh dia belum lihai lah menggunakan Vespa. Tapi kalau yang P itu udah lihai. Anak-anak Vespa biasanya ada stiker gitu tuh. Berarti kalau P udah lihai, kalau L belum. Tapi itu kalau kebalik diralat ya teman-teman. Antara itulah pokoknya. Antara itu pokoknya. Oh, berarti ada kodenya. Ada kodenya. Tapi gara-gara kode itu pernah ada pembulian nggak? Enggak sih kalau menurut. Anak L gitu ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Oh iya. Karena itu memang mungkin anak-anak Vespa juga udah mengerti gitu. Karena itu kan untuk keselamatan. Jadi kita tahu mana orang yang bisa pakai Vespa bener-bener apa yang enggak gitu. Itu yang ngasih siapa? Si P sama L itu? Aku nggak ngerti gitu. Sampai saat ini sedang aku cari-cari, aku belum tahu tuh. Apa antara aku malas cari atau kayak gimana sih? Oh, jadi itu tuh sebenarnya ada siapa yang ngeluarin nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu aku. Aku soalnya pertama aku tanya karena lihat temenku, dia P, ini apa tujuannya? Tujuannya dia jelasin kayak gitu. Gitu. Mungkin kalau teman-teman yang dengerin paham bisa di komen kali ya. Iya, karena aku juga sok paham aja. Blow on aja kan si paham namanya juga. Iya, si paham aja. Oke, berarti jadi gue jadi lebih kepikiran kalau gue pengen beli Vespa sih. Tapi kalau beli Vespa tuh bang, kalau menurut aku itu jadi sekarang tuh saat ini mungkin bisa jadi bahan investasi. Karena aku ngelihat temanku dulu dia balik lagi ya nih ke cerita yang sebelumnya gitu. Aku punya temanku. Aku punya temanku. Kamu punya temanmu? Aku punya teman, dia beli Vespa PTS. Itu ya PTS tuh yang nggak ada tepongnya itu loh, yang kecil, yang small frame. Iya beli 5 juta kalau nggak salah pada saat itu. Itu keadaannya belum dicat, belum segala macam ya. Pada saat itu dia cat, dia ngerapihin mesinnya. Pokoknya tek-tek bengek. Ya motor tua lah, banyak perawatan, nyari part segala macam. Dulu 5 juta. Sekarang di 2022 ini ya tahu sendiri tadi PTS surat 30-an. Cuma itu 30 tuh nggak ada suratnya. Nggak ada suratnya. BPKB sama STNK nggak ada tuh. Tapi kalau misalkan sekarang Vespa dicari cat orsinil kayak gitu-gitulah. Oh iya benar. Di mobil juga kayak gitu ya? Mobil juga sama sekarang kayak gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya ada teman-teman di sini yang denger mau beli Vespa, lebih baik dipelajarin dulu ya? Pelajarin dulu aja kalau Vespa. Jangan sampai kalian beli motornya mahal, tapi makainya blow on. Enggak, ternyata mesinnya banyak perbaikan atau kayak gimana. Oh, akhirnya sama aja malah mahal. Sama aja mendingan beli yang mahal sekalian. Nah, kalau Vespa Matic? Kalau Vespa Matic kalau menurutku ya udah kayak motor biasa aja kan? Motor biasa aja, motor Matic biasa. Udah. Tapi Vespa yang kalau nggak salah ya, ini balik lagi. Dulu tuh Vespa tuh belum ngeluarin CVT-nya tuh yang iGate itu loh. Nggak tahu. Ya pokoknya ada itulah iGate itu, di CVT-nya tuh dia ada tulisan iGate. Jadi kalau iGate tuh CVT-nya tuh udah diapain gitu, ada upgrade dari yang sebelumnya. Jadi kalau Vespa Matic yang awal-awal keluar 2012, 2013 itu rentan permasalahannya di CVT-nya. Banyak yang rusak, ada sekarang nggak tahu yang baru-baru ini. Sekarang yang iGate malah lebih baik lagi. Kalau yang Justin Bieber?
itu harganya sih tai. Yang klakson what do you mean? Waduh, gimana? Karena gitu, karena emang kan gitu, katanya bikin mahal kan itu kan. Serius bego. Tapi itu gila ya. Gila. Vespa Justin Bieber harganya segitu ya. Ya, ini balik lagi nih Bang. Ini kolaborasi kan dia sama Vespa sama Justin Bieber. Kita bisa gak rangkum sama bergedaria nyampe ke situ buat motor. Ngapain? Ya nyari cuan dia pada lagi. Gila berapa? 200 juta bro. Iya, ada yang harga beli sama harga jual, harga bekasnya, harga baru nih. Kita beli cuman berapa, tapi harga bekasnya itu motor nggak diapa-apain itu harganya malah naik. Goblok ya? Ya makanya, nggak tahu siapa yang beli gitu. Yang ngehargain goblok tuh. Nggak bercanda Vespa. Yang beli sih itu. Iya, barangkali kita mau di giveaway kan. Iya, nggak apa-apa Vespa Indonesia. Vespa Indonesia boleh. Nah itu menurut gua harganya nggak logis tuh. Tapi katanya bener nggak sih? Vespa tuh ada seri yang lu kalau mau beli itu harus beli dulu yang mana gitu. Nggak tahu tuh aku. Wah, itu tuh Vespa apa mobil ya? Setahu Lambo deh kalau nggak salah. Lamborghini itu kalau pengen beli di seri tertentu, lu tuh harus punya seri sebelumnya. Oh, jadi misalkan punya beberapa Lamborghini ya, harus beli dulu ya. Jadi OKB nggak bisa beli. Anjing. Orang kayak baru tiba-tiba mau Kayak beli gua tuh gitu sulit. nggak bisa beli gitu. Emang udah kaya? Enggak sih. Makanya. Jangankan kaya buat makan cukup aja. ya agak sulit kan? Iya, sepaham kok. Iya. Nah, nah, oke berarti yang gua harus lakukan pertama adalah mempelajarin, habis itu baru beli unitnya. Iya. Segala apapun halnya sih kalau menurutku dari motor ya. Motor apapun kalian mau beli Matic, mau beli apapun, kalau menurut aku pahamin dulu motornya. Kayak misalkan Ajak ngobrol. Ya ajak ngobrol aja, kamu bensinnya apa sih? Goblok. Kamu maunya di sayang-sayang kayak gitu. Kayak gitu. Karena aku sendiri kayak gitu, tanyain si Jadul. Jadul, Gila ya. motorku dua-duanya pernah masuk kamarku. Iya takut kecolong aja kan itu. Tolong. Buat Aku sayang-sayangin aja. Aku kayak orang gila pada saat itu. hmm, Karena setolol itu sih maksud itu. sampai sekarang Enggak sih, sekarang udah agak mikir. udah nggak mikir. Agak mikir. Oh, agak Agak mikir. mikir. Oke. Pas udah beli nih. Pas udah beli. Nah, jeleknya orang kolektor itu, maksudnya kolektor. Orang yang baru senang sesuatu tuh, kalau udah beli satu pengen beli lagi. Hehehe. Iya kan? Iya, itu terbukti. Misalnya udah punya seri A pengen seri B, pengen seri B pengen seri C. Iya, betul. Nah, Karena untuk- dia niatnya buat ngumpulin atau cuman sekedar Koleksi. Sabtu Minggu doang yang keluar. Nah, ya tuh kayak gitu. Menurut tuh untuk orang-orang yang baru punya Vespa setahun 2 tahun, apakah udah bisa di titik itu? Yang baru nyobain ya? Ya, Belum mah kayaknya mah ya. kalau menurut aku bisa-bisa aja, sah aja sih kalau Asal ada duitnya mah ya. asal ada duitnya dan kalau dia suka dan dia bisa mempelajari dalam setahun 2 tahun itu tentang Vespa ya silahkan aja kalian mengumpulin punya uangnya atau uang dia kan. Uang-uang ini kita nggak bisa Ya, ngatur kita ya. nggak bisa ngomong juga kalau soal itu. Nah, tapi untuk ini mas-mas record udah berapa lama ini? Lanjut. Masih lama. Tapi kayaknya mau closing aja kali ya. Enggak bisa. Cara Terserah tergantung pembawa acara. tergantung membawa acara aja kan. Aku ngikut. Menurut Mas Ariel dari Berkendara Ria, berarti istilah ora Vespa ora mesra tuh benar nggak? Orang Vespa, orang mesra. Balik lagi. Kalau misalkan pacarnya cuek-cuekan gimana? Dari Ariel aja deh. Dari aku ya Vespa tuh pasti mesra sih. Vespa tuh Kenapa mesra? Kenapa Vespa mesra? Mogok. Vespa kan nggak ada behel belakangnya rata-rata. Harus dipeluk. Nah itu harus dipeluk itu loh. Jadi Tapi gue pernah nyobain Vespa emang kenapa ya? Buat orang yang di belakang tuh harus pegangan memang. memang. Aku juga nggak tahu semua jok rata-ratanya kayak gitu. Kecuali mungkin Vespa yang tua yang joknya masih pisah tuh setelannya tuh. Oh iya iya iya. Nah, tapi tetap nggak ada behelnya belakang, tetap meluk kan. Orang Vespa orang cinta. Berarti tetap Vespa itu salah satu lambang kemesraan. Iya kalau menurut aku. Tuh gitu teman-teman. Berarti Vespa itu salah satu lambang kemesraan. Karena kenapa? Apa? Si pengemudi dan yang dibonceng itu ya rapat gitu maksudnya ibaratkan kita deketan bener-bener deketan nggak kayak Matic atau motor-motor Yang lain. ya motor-motor yang lain lah ibaratkan. Nah gitu tuh teman-teman. Berarti teman-teman kalau mau mesra, kalau mukanya nggak ngangkat, ekonominya nggak ngangkat, Iya. setidaknya punya Vespa teman-teman. Gue juga sih. Terus Kalau punya uang aja beli Vespa, kalau suka beli Vespa. kalau nggak punya duit, nggak punya muka, terus mesranya mau pakai apa? ya mesra aja pakai sepeda ontel atau kayak gimana kan bisa. Oh, sepeda ontel mahal loh. Iya makanya hal-hal yang Sederhana aja. Sederhana aja. Oke, Jalan ini- kaki pun bisa mesra kan. Bisa mesra Bisa kan? mesra. Berarti nggak harus Vespa. Gak harus Vespa sih. Oke, terima kasih banget teman-teman yang udah nonton.